Perkenalkan, aku adalah Mami Niar yang sekarang tinggal di New Zealand beserta ketiga anakku yang besar bernama Rama. Kenalkan Rama. Hai, I'm Rama. Rama adalah anakku yang nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah Eva. Halo. Oke. Dan yang nomor 3 adalah Cinta. Ya, Cinta. Oke. Ketiga anakku tinggal di New Zealand bersama aku. Nah, aku hari ini akan berbagi kisah tentang perjalanan aku hingga aku dinyatakan bebas kanker di tanggal 18 Agustus 2021. Mari kita lakukan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami Niar di New Zealand. Teman-teman, ini adalah hari ke-7 di mana New Zealand dinyatakan level 4 untuk kasus COVID-19, di mana ditemukan 1 orang terkena infeksi COVID-19 Delta. Kemudian Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern pun memutuskan untuk lockdown langsung ke level 4. Jadi hari ini saya membuat konten, nggak bisa kemana-mana, jadi di rumah, di belakang rumah, dekat taman dekat rumah. Lumayan sempat ya, saya coba mau ke suatu tempat, tapi di jalan, di beberapa tempat itu lokasi kita dirazia polisi, disuruh pulang, ya kan? Dan kebetulan kita dinyatakan isoman sekeluarga, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Jadi kita hanya di rumah aja sampai dengan tanggal 31 Agustus. Alhamdulillah kita udah menjalani 3 kali tes COVID. 2 kali ya Cin ya, 2 kali kita sekeluarga ya. Dan hasilnya negatif. Semoga hasil tes COVID yang ketiga nanti tanggal 28 Agustus negatif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, atas izin Allah tanggal 18 Agustus kemarin 2021 tepatnya, saya sudah dinyatakan terbebas dari kanker tiroid stadium 4. Di video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah support channel saya, yang sudah menonton video saya sampai habis, yang sudah memberikan komentar, like, dan buat yang sudah nonton tapi belum subscribe, mohon banget tolong ya di subscribe channel saya agar channel saya semakin berkembang dan juga saya semakin semangat untuk berbagi kisah-kisah yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, di video kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat satu-satu saya jawab. Tiroid itu sendiri apa sih? Saya sendiri awalnya nggak tahu. Jadi tiroid itu adalah kelenjar yang berbentuk kupu-kupu, letaknya ada di tengah-tengah leher kita ini. Nah, dia itu berdekatan dengan kelenjar kalsium dan berdekatan banget dengan pita suara. Jadi kebayang, saat saya diputuskan harus operasi, dokter sendiri bilang, kita berdoa semoga operasi kita sukses, dalam artian pita suaramu kembali normal dan kamu bisa bicara seperti sedia kala. Nah, gejala-gejalanya apa sih sampai aku maksudnya ya, divonis kanker tiroid? Oke. Mungkin ini sudah lama, tapi waktu saya di Indonesia berapa kali saya sempat memeriksakan ke beberapa rumah sakit, tapi sudah di MRI dan sebagainya, mereka hanya bilang saraf kejepit, anemia dan sebagainya. Karena keluhannya itu kayak semacam saya lemes, cepet capek, terus batuk yang nggak sembuh-sembuh, dan saya dikasih obat batuk. Puncaknya 2018 saya pindah ke New Zealand. Perjalanan saya untuk sampai di Auckland, New Zealand khususnya, penerbangan sekitar 10 jam. Itu saya sempat pingsan pada saat saya mau berangkat naik pesawat. Saya demam, ya kan? Tapi saya berusaha minum obat Panadol. Jadi sepanjang jalan saya tidur, saya minum obat terus sampai di New Zealand. Saya langsung ambruk sakit sampai di Auckland. Kemudian saya berobat, masuk ke rumah sakit. Dokter bilang saya anemia, darah saya rendah. Kemudian batuk saya nggak sembuh-sembuh, saya batuk terus, batuknya tuh kayak begini ya. Jadi setiap saya ngomong, saya bangun tidur, saya batuk kecil. Seperti itu, dan nggak sembuh-sembuh, dah minum obat gitu kan. Kemudian akhirnya saya mencoba memeriksakan ke beberapa klinik, ke beberapa dokter, 3 dokter saya datengin.
Karena saya mengalami gejala awal itu adalah ya itu yang seperti saya bilang tadi, pusing, sering pusing, terus kemudian cepat lelah, kelelahan gitu kan. Kemudian saya selalu berjuang untuk menyemangati diri saya walaupun saya sendiri merasa sangat lelah nggak ngapa-ngapain, dan itu ternyata adalah salah satu gejala awal bahwa kanker itu sudah datang. Kemudian berat badan saya turun drastis, nafsu makan saya hilang, nggak nafsu makan. Saya lapar tapi saya nggak pengen makan. Misalnya saya berpikir, oh saya pengen makan gado-gado, oke saya dapat gado-gado, tapi begitu ada gado-gado di depan, nafsu makan saya hilang. Lucu gitu loh. Saya berpikir, oh ya sudah, mungkin karena ini semua terjadi perubahan cuaca, di sini kan dingin gitu kan. Jadi semua saya coba berdamai dengan keadaan. Saya pikir batuk itu mungkin karena saya kedinginan, nggak nafsu makan itu mungkin karena makanannya nggak enak. Padahal dengan makanan yang enak pun saya nggak nafsu makan, dan itu salah satu gejalanya. Kemudian gejala lainnya adalah sering pingsan. Kalau buat saya ya, tiap orang beda-beda, itu yang saya alamin ya kan. Nah kemudian saya memeriksakan ke dokter, puncaknya bulan Maret 2019 saya mengalami sesak nafas yang luar biasa, saya nggak bisa nafas. Sampai dokter memberikan saya tabung oksigen untuk saya bisa bernafas. Kemudian dilakukanlah pengecekan yang sangat general, jadi semua diperiksa, hasilnya adalah ditemukan indikasi bahwa ada kanker dari darah, pemeriksaan darah. Kemudian dokter menyarankan saya untuk segera dibiopsi, ya kan? Dari hasil biopsi itu, oh ya, biopsi itu apa? Oke, biopsi itu adalah kita diperiksa di leher kita, di tempat kelenjar tiroid itu dimasukin jarum dalam keadaan kita sadar. Besi atau jarum ya, kita sadar, kita tidak dipingsankan, tidak dianestesi sama sekali. Tujuannya apa? Karena dokter ingin tahu, ingin mengambil sampel cairan yang ada di kelenjar getah bening, di kelenjar tiroid itu sendiri. Nah kemudian dari hasil biopsi dokter menemukan ada kanker di tiroid saya dan sudah menyebar ke kanan dan kiri tiroid saya, sehingga dokter memutuskan harus segera operasi. Saat itu dunia kayaknya rasanya runtuh, saya sedih, saya nangis, saya bingung, saya harus ngomong sama siapa. Saya minta sama Allah, ya Allah kuatkan batin saya agar saya bisa menerima semua ini. Dokter kemudian mempersiapkan untuk operasi di bulan November. Menjelang operasi itu dokter melakukan kemoterapi agar kankernya itu tidak menyebar ke organ tubuh lainnya. Nah, fungsi tiroid itu sendiri adalah untuk mengatur sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh, sehingga apabila tiroid itu kita terganggu, apalagi ada kanker, otomatis metabolisme tubuh kita akan terganggu, hormon metabolisme kita akan terganggu. Jadi orang yang terdampak kanker tiroid itu dia akan menjadi sensitif, kehilangan nafsu makan, sedih, pokoknya emosi, menyangkut emosi dan mental. Sampai saat itu saya sempat berputus asa, sempat nggak tahu mau ngapain, tapi dokter memberikan saya seorang psikolog agar saya kuat seperti itu. Dan saya didampingi banyak para medis yang memberikan saya semangat, dan penyemangat saya yang paling besar itu adalah anak-anak. Mereka adalah semacam hal yang membuat saya harus kuat. Kemudian saya berusaha membangun pikiran yang positif, saya berdamai dengan hati saya memohon sama Allah, saya meminta doa dengan orang tua yang ada di Indonesia, sama kakak-kakak saya memohon maaf, meminta doa. Anak-anak saya juga mendoakan saya, mereka sangat mensupport saya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, dokter memutuskan operasi tanggal 4 November 2020, ya kan? Dokter bilang operasi berjalan selama 3 jam, tapi kenyataannya operasi berjalan selama 8 jam lebih 30 menit. Ternyata ditemukan kanker itu sudah menyebar kepada kelenjar getah bening saya yang di sebelah kiri, dan 2 tiroid ini sudah habis, harus diangkat karena sudah ada kanker. Oke. Saya sempat kritis saat itu karena paru-paru saya kemasukan cairan sehingga saya harus diopnam sekitar 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena sampai dokter menyatakan paru-paru saya
tidak basah, tidak ada cairan itu sampai keluar semua baru saya boleh pulang. Nah, kemudian hasil dari patologi operasi yang sudah dilakukan dokter menemukan kanker itu stadium 4. Saat itu saya sangat terpukul banget, tapi saya berusaha berpositif thinking. Saya tidak lagi menganggap itu sebagai penyakit, tapi saya menganggap itu sebagai bentuk dari rasa sayang Allah kepada saya. Dosa-dosa saya digugurkan pada saat itu untuk semua kesalahan saya di masa lalu. Sehingga saya bisa menerimanya dengan ikhlas. Jadi kuncinya adalah kita harus berdamai dulu dengan hati saya, dengan hati kita. Kita berusaha membangun pikiran yang positif, kita membentuk tim di ring satu saya, yaitu anak-anak, untuk kuat dan solid menghadapi semua ini. Jadi tidak ada yang boleh cengeng. Saya harus kuat, anak-anak otomatis akan kuat. Karena melihat ibunya kuat, mereka pun menjadi kuat dan semangat. Jadi semangat itu adalah modal utama kita untuk melawan kanker. Kalau kitanya nggak semangat, kitanya nggak kuat, kanker itu senang, dia menang. Jadi kemenangan saya adalah, pertama saya semangat, pikiran positif, dan berdamai dengan hati. Nah, selama setahun saya menjalani proses pengobatan yang sangat melelahkan, radioterapi dan kemoterapi sudah tidak lagi karena dokter memutuskan yang terbaik buat terapi saya adalah radioterapi nuklir. Nah teman-teman, New Zealand sendiri terkenal dengan negara bebas nuklir, di mana tidak boleh ada menyimpan nuklir, sehingga dokter harus mendatangkan nuklir itu dari negara lain, yaitu dari Prancis. Sehingga dokter bilang, kita akan menyusun schedule untuk kamu supaya di radioterapi, tapi kondisi kamu harus fit. Jadi saya harus menjaga kesehatan saya sendiri dengan cara menjaga pola makan. Jadi dokter nutrisi mengatur pola makan saya, kemudian olahraga dan pikiran yang harus positif. Salah satu penyebab kanker, semua kanker itu adalah overthinking, berpikir yang berlebih-lebihan. Jadi kita itu nggak boleh terlalu berat mikir. Ya sudah, hari ini kita banyak bersyukur aja supaya pikiran kita nggak berat, seperti itu ya. Kemudian tibalah hari saya harus radioterapi nuklir yang pertama. Apakah radioterapi itu? Oke, radioterapi adalah semacam cairan yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh kita. Fungsinya adalah begitu cairan itu masuk ke dalam tubuh, nuklir itu masuk ke dalam tubuh, dia akan langsung menghancurkan sel-sel kanker yang tersisa sehabis operasi. Jadi dengan miligram sebanyak 1000 miligram nuklir yang masuk ke dalam tubuh saya, dipastikan tubuh saya mengandung radiasi yang sangat tinggi, sehingga sesudah menjalani radioterapi nuklir, saya harus diisolasi selama 7 hari, tidak boleh berinteraksi dengan orang di sekitar saya, termasuk pisah kamar mandi, harus banyak minum, tidak boleh karbohidrat. Oke teman-teman, lanjut. Sebelumnya, hal-hal apa yang harus dihindari untuk penderita kanker tiroid? Pertama, untuk diri saya sendiri, dokter menyiapkan menu diet, yaitu saya harus menghindari segala sesuatu yang dairy food. Dairy food itu sebangsa susu, keju, dan turunannya, gandum, kemudian tepung-tepungan, karbo, kemudian kedelai, soybean, kedelai dan turunannya seperti tempe, tahu. Kemudian saya harus berolahraga, harus terkena sinar matahari, dan harus yang saya konsumsi itu apa dong? Kan lemes dong, putih telur. Jadi untuk menggantikan supaya kondisi tubuh saya fit, itu saya harus mengkonsumsi putih telur, ubi, kumara, ubi, labu kuning, kemudian jus itu terdiri dari aneka buah dan sayur hijau seperti kale atau spinach atau bayam, kemudian beetroot, wortel, kemudian apel hijau, kalau di Indonesia apel Malang ya, bisa diganti dengan apel Malang. Dan itu semua buah-buahan yang ada di sekitar kita, nggak mahal, seperti wortel sebanyak-banyaknya. Kemudian salah satu obat kanker yang paling bagus dan alam itu adalah
selain beetroot itu adalah nenas, buah nenas, ya kan. Jadi setiap hari saya meminum jus itu, air putih sebanyak-banyaknya, kemudian ubi cilembu ya. Kalau saya bilang ubi cilembu. Jadi di sini disebutnya kumara. Kemudian saya oven itu singkong. Jadi itu untuk pengganti karbo. Nah, itu saya disiplinkan. Kemudian jahe, kunyit, kemudian sereh. Ya, itu akhirnya kita kembali ke alam. Nah, itulah makanan yang sehat sesungguhnya dan itu yang sangat disarankan oleh dokter untuk pasien kanker tiroid. Ya, jadi apalagi setelah menjalani radioterapi itu saya nggak boleh makan iodine seperti garam. Itu saya harus hindari garam. Saya nggak boleh mengkonsumsi garam. Jadi pengganti garam itu adalah Himalayan salt ya, sebangsa garam gitu kan. Jadi kalau bisa sih ya nggak usah ada garam gitu kan. Jadi keju juga nggak boleh, itu masuk ke dairy food. Jadi terlalu banyak pantangan, tapi akhirnya saya jalanin karena saya ingin sembuh. Jadi perjuangan untuk sembuh itu kita harus berjuang dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak berjuang, terus siapa dong yang akan menyembuhkan? Dokter itu hanya perantara, teknologi itu hanya perantara, yang pasti izin Allah dan keinginan kita untuk sembuh. Jadi antara teknologi kedokteran yang sangat bagus di negeri ini, kemudian doa dari teman-teman, sahabat, saudara, orang tua, dan anak-anak, itu semua menjadi satu sehingga saya bisa menjalani ini semua dengan kuat, ya teman-teman ya. Nah, kemudian sampai akhirnya saya dinyatakan bebas kanker tiroid stadium 4, itu saya bolak-balik ke rumah sakit menjalani radioterapi, menjalani pemeriksaan yang rutin setiap 2 minggu, ya kan. Nah, kalau radioterapi itu per 1 bulan sekali, cuman dosisnya diturunin, nanti mereka akan periksa lagi darah kita, diturunin lagi, dan terus seperti itu dan sangat melelahkan, ya kan. Kemudian juga kita diiringi dengan olahraga yang teratur. Olahraganya nggak usah berat-berat ya, karena kita kan capek. Jadi olahraganya cukup jalan, katakan 5.000 langkah. Buat saya target saya 5.000 langkah di pagi hari di antara jam 9 sampai jam 11. Nah, menjelang setiap saya akan menjalani radioterapi nuklir, saya itu harus berhenti mengkonsumsi namanya thyroxine tablet. Thyroxine tablet itu harus saya konsumsi sejak tiroid saya dicabut. Dia menggantikan fungsi tiroid itu sendiri, hormon. Jadi ada namanya thyroxine tablet. Nah, tapi 19 hari menjelang radioterapi itu semua harus saya stop. Kebayang rasanya capeknya seperti apa. Jadi kayak kalau kita bangun tidur itu kita ngerasa capek yang luar biasa. Jadi perjuangannya itu sungguh sangat luar biasa dan saya harus melewati hari-hari yang gak enak. Tapi saya berdamai sama diri saya. Saya selalu bilang, ini bukan cobaan, ini bukan penyakit. Ini adalah bentuk rasa sayang Allah kepada saya. Untuk dosa-dosa saya di masa lalu, Allah ambil dengan penyakit ini, ya kan? Dan saat Allah menyembuhkan saya, saat vonis dokter memberi saya sembuh, Allah kembalikan kesehatan saya, tapi Allah tidak mengembalikan sakit. Berarti betapa sayangnya Allah kepada saya. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur. Semua yang terjadi dalam hidup saya ini selalu saya syukuri, pasti ada hikmahnya. Dan sekali lagi perjuangan saya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang sekarang ini mungkin baru divonis, pasti bingung, aduh gimana ya, aduh kenapa ya, aduh nggak usah takut, ada Allah, percaya sama saya, ada Allah. Allah itu adalah obat dari segala obat. Waktu juga adalah obat. Yang harus kalian lakukan adalah pertama-tama berdamai sama diri kalian sendiri, percaya ada Allah yang akan mengatur jalan hidup kita. Yakinlah bahwa itu bukan suatu penyakit, tapi itu bentuk rasa sayang Allah kepada kita, bahwa semua kesalahan kita di masa lalu sedang Allah bersihkan. Sehingga pada suatu hari nanti saat kita pulang, keadaan kita sudah bersih, setidaknya sebagian dosa kita sudah terangkat. Jadi saya begitu dinyatakan bebas kanker tiroid stadium 4, saya tuh seperti lahir kembali. Karena begitu dokter memvonis, dokter tuh langsung bilang, hold my hand, pegang tangan saya, kamu harus kuat.
untuk usia seperti kamu, mungkin perjuangan kamu agak berat. Jadi kamu harus menyiapkan pemakaman, cari komunitas kamu. Di situ tuh saya kayak merasa, ya Allah, saya sempat terdiam, saya sempat meneteskan air mata. Tapi saya sampai di rumah mau ngomong sama anak-anak juga nggak tega gitu kan. Jadi ya itulah yang namanya perjuangan dan pergolakan batin, pergolakan mental yang harus saya hadapin sendiri. Tapi akhirnya ada Allah yang menemani saya sehingga saya kuat. Jadi bukan karena saya kuat, tapi Allah yang menguatkan saya. Karena segala sesuatunya itu kan datangnya dari Allah. Jadi kembali ke Allah kita pasrahkan, dan alhamdulillah setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang, akhirnya saya bisa terbebas dari kanker tiroid stadium 4. Nah teman-teman, semoga cerita saya ini bisa menginspirasi. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Buat kalian yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang sudah menonton tapi belum subscribe, mohon banget subscribe dong ya channel saya, supaya channel saya semakin berkembang. Karena tanpa support dari kalian, channel saya itu nggak akan berkembang. Dan saya juga akan semakin semangat untuk berbagi kisah saya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mominiar di New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you for watching. Teman-teman, saya pindah ke dalam rumah karena udara di luar udah dingin banget, saya nggak kuat, ya kan. Jadi faktor pemicu dari kanker itu sendiri salah satunya adalah genetik, pola hidup dan pola makan. Jadi mau kanker apa aja itu genetik. Jadi di setiap orang tua yang sudah mengidap kanker biasanya itu salah satu dari anaknya itu akan terkena. Jadi kanker itu bukan penyakit menular tapi penyakit yang menurun ke bawah. Jadi genetik ya. Kemudian pola hidup oke. Pola hidup seperti mungkin kurang berolahraga, atau mungkin terlalu stres, overthinking, terlalu berpikir yang berlebihan, beban hidup juga bisa. Dan satu lagi pola makan. Asupan makanan yang salah, seperti kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan pengawet, kemudian banyak hal yang tidak boleh kita makan ya, kayak makan pengawet. Dan kalau khususnya kanker tiroid itu mungkin kebanyakan makan kerang atau seafood dan lain sebagainya, entah itu daging. Jadi itulah salah satu pemicu kanker, khususnya kanker tiroid ya. Genetik, pola hidup dan pola makan, dan semua itu bisa diperbaikin dan bisa diobati asal kitanya ada kemauan, kita punya semangat dan banyak berdoa. Karena apapun itu semuanya dari Allah. Dan itu bukan berarti jelek ya, bukan itu juga penyakit. Anggap aja apapun yang menimpa diri kita itu bentuk rasa sayang Allah kepada kita, untuk semua kesalahan kita di masa lalu, untuk dosa-dosa kita di masa lalu. Bentuk kasih sayang Allah adalah kita diberi penyakit agar dosa kita dihapus, sehingga saat sembuh Allah bilang, ini gue kasih sembuh, saya kasih sembuh, tapi penyakit kita nggak dikembaliin. Masya Allah. Jadi begitu sayangnya Allah kepada saya, kepada semua teman-teman yang sekarang sedang mengalami pergolakan mental, divonis cancer, entah itu kanker tiroid, entah itu kanker apapun. Percayalah itu bukan penyakit, tapi bentuk sayang Allah kepada umatnya. Dipeluk dengan dikurangi dosa-dosanya. Jadi kalau kita ikhlas, apapun hasilnya semuanya akan baik. Jadi buat teman-teman semua, semangat ya, jangan pernah berputus asa. Ingat selalu ada Allah, peluk erat Allah dalam doa, jangan pernah menyerah, selalu berpikiran positif, berdamai sama hati. Itu adalah modal utama dari kesembuhan kita untuk melawan kanker. Dan khususnya New Zealand itu adalah salah satu negara yang teknologi untuk pengobatan kansernya udah sangat bagus, ditambah dengan udaranya yang sangat bersih. Jadi jika kalian suatu hari nanti ingin berobat ke New Zealand, silahkan datang. Nah, kalian akan mendapatkan perawatan yang sangat baik dengan teknologi yang sangat bagus. Tapi dimanapun kalian berada, insya Allah, kalau memang itu semua atas kehendak Allah, insya Allah kalian akan sembuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Tristan. Sadar. Yeah, same. You know about the blood in your ear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.